nggak usah lagi gengsi petani itu tidak ada uangnya. Nah, ada kelebihannya ya kalau petik timbang itu di samping buahnya juga relatif segar, fresh gitu ya. Ininya ada sensasinya yang dirasakan. Gitu lu coba bayangin kalau kita bikinin sekolah SD, berapa banyak gedung kalau kita bikin puskesmas. Dan berdaya petani kita, penggiat kita. Kalau kita hitung aja teman-teman, Kang Atta ini berapa jualnya ketua? 2,5 kan? 1 kilo. Kalau 1 ton itu kan 1000 kilo. Ya kan? Kali aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Perkenalkan, saya dengan Jamiat, owner dari Taman Anggur Ponjai, yang juga saat ini sebagai ketua DPD ASPAI Tangerang Selatan. ASPAI tersebut merupakan asosiasi penggiat anggur Indonesia. Periode 2025-2028 saya saat ini sebagai ketua ASPAI DPD. Awalnya berasal dari ini aja ya, iseng sebenarnya ya. Iseng, kita tahun 2019 akhir itu pingin ada tanaman di halaman samping rumah kita ya. Nah, baru terinspirasi oleh anggur ya, karena kita lihat di YouTube itu dulu banyak anggur mulai berseliweran ya. Akhirnya ikut-ikutan untuk ikut nanam anggur. Nah, jadi setelah kita tanam dan ternyata berhasil membuahkan, nah akhirnya kita berusaha untuk fokus, jadi tambah semangat untuk nanam anggur gitu sampai saat ini. Pada dasarnya nggak ada kayak mungkin dulu di kampung ya, ada kita sebagai anak petani lah ya. Pada saat merantau kita bekerja, nah pada saat di tengah kesibukan ya kita mulai mencoba tanam-tanaman apa aja yang ada yang bisa ditanam di halaman rumah kita, itu aja. Anggur itu kalau menurut saya agak unik ya. Satu, di samping bisa dinikmatin hijaunya daun, tumbuhnya daun pohon, tapi juga bisa dinikmatin juga ini buahnya gitu. Berbeda dengan kita tanaman hias ya. Tanaman hias mungkin kita rawat hanya untuk dipandangin, tapi nggak bisa dinikmatin secara konsumsi gitu. Belajarnya ya itu awalnya lihat dari ini aja, referensi dari YouTube aja. YouTube sama kita olah sendiri, kita secara otodidak juga kita pelajarin bagaimana karakter si anggur itu dari mulai tanam sampai bisa dipanen, dibuahkan. Ya, pada saat itu juga saya cari referensi di mana ada komunitas-komunitas gitu ya. Ternyata komunitas anggur itu ada di Tangsel. Nah, kebetulan waktu itu ketuanya itu namanya Om Roy Nurdin. Nah, saya minta gabung untuk ikut menjadi anggota komunitas anggur Tangsel. Nah, pada saat 2021 komunitas anggur Tangsel itu mulai, karena terbentuknya ASPAI, Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, jadi melebur komunitas anggur ke ASPAI dan terbentuklah DPD ASPAI Tangsel, dan saat ini saya sebagai ketua. Disebut gampang-gampang susah itu ya gampang, emang anggur itu bisa tumbuh ya dengan baik ya di kita dengan berbagai treatment. Ya susahnya itu mungkin kendala-kendala masalah hamanya gitu ya. Karena anggur ini kan bukan anggur asli endemi kita ya. Anggur yang notabene anggur dari negara subtropis ya, dibawa ke kita di negara tropis ya, tentunya banyak sekali kendalanya di subtropis ini karena di tropis ini karena musim hujan ya, tinggi ya curahnya, dan akhirnya ternyata banyak menyerang tanaman jamurnya itu, Om. Saya di sini udah hampir 5 tahun. Bukan 5 tahun, udah hampir 6 tahun lah ya, tapi efektifnya itu ya 3 tahunan lah, karena sebelumnya masih belajar, masih masih coba-coba semuanya. Alhamdulillah untuk hasilnya secara benefit ya, ekonominya mempunyai nilai ekonomi yang cukup menjanjikan ya, entah itu dari penjualan buah ya, dengan kita konsep konsep wisata petik buah, petik timbang, dan juga kita juga bisa
menghasilkan dari produk turunan anggur itu sendiri, entah itu bibit atau pembuatan tabulam pot anggur ataupun tiang-tiang rambatan yang seperti yang ada di samping saya ya. Nah, itu produk turunan yang bisa dijadikan lahan ini secara ekonomi gitu. Jadi antusias animo dari masyarakat sekarang itu justru makin tinggi-tingginya terhadap anggur ya. Mereka mungkin hanya sekedar hobi aja, suka gitu. Begitu datang ke sini melihat anggur banyak bisa petik, dan dia juga akhirnya berkeinginan untuk nanam dengan membeli bibitnya juga gitu ya. Nah, lama-lama yang seperti itu tuh mereka makin mengembangkan, apalagi yang punya lahan luas, mereka akan mengembangkan sendiri. Akhirnya ya makin menjamur nantinya. Banyak kan yang belajar konsultasi di sini. Kita datang tamu datang ke sini, kita layanin sambil membeli bibit, juga kita edukasi cara perawatannya dari mulai tanam sampai berbuah. Bahkan kita melakukan kunjungan perawatan juga gitu. Untuk ke pasar secara ini belum sampai ya, karena memang secara supply-nya masih kurang. Jadi kebanyakan itu kalaupun kita ada panen itu hanya habis untuk pengunjung aja, itu pun masih kurang gitu ya. Wisata ini agrowisata ya, petik timbang gitu. Nah, ada kelebihannya ya, kalau petik timbang itu di samping buahnya juga relatif segar, fresh gitu ya. Ininya ada sensasinya yang dirasakan gitu oleh para pengunjung. Bisa sambil selfie, mereka upload di medsos masing-masing. Nah, itu dari akhirnya makin menyebar gitu dengan begitu. Anggur di Taman Anggur Ponja sendiri itu yang saat ini itu sekitar 15 varian ya. Varian yang paling utama ini andalan di sini itu yaitu Transfiguration. Ya, Transfiguration yang saat ini sedang proses juga untuk pendaftaran secara lokal gitu. Ya, kebanyakan anggur-anggur yang beredar di kita itu dari Ukraina yang paling banyaknya ya. Rasanya manis, nanti bisa coba ya. Manis dan berbagai rasa gitu. Bukan hanya manis saja, ada manisnya manis rasa mangga, ada manis rasa apel. Itu. Jadi anggur itu berbagai varian dengan berbagai keunikan gitu. Jadi makanya banyak yang suka sekali dengan anggur saat ini ya. Dan memang anggur ini masih dianggap kategori makanan atau buah yang relatif masih elit lah ya. Tapi dengan adanya makin banyak masyarakat, ya mungkin masyarakat juga udah merasa ngapain, wah susah, susah, paling asem mana mungkin, nah begitu ya. Jadi mematahkan asumsi dari masyarakat bahwa anggur-anggur ini yang ditanam itu nggak manis, nggak berbuah gitu. Kita lakukan rekayasa bagaimana anggur itu dari anggur asam jadi anggur manis, ya alhamdulillah banyak masyarakat akhirnya tertarik menanam anggur. Kalau gagal pasti ada ya. Namanya proses ya, itu. Dan kegagalan juga bukan berarti kita harus menyerah ya, kita makin tertantang, itu aja, makin semangat lagi gitu. Dan kalau itu dicoba lagi ya akan tiba waktunya untuk bisa berhasil. Kita nggak muluk-muluk ya, untuk skala ekspor ya mungkin masih jauh ya, tapi untuk skala nasional kan sesuai dengan program pemerintah nanti itu di 2030 itu program restitusi impor anggur yang 20%. Saat ini kan menurut data kan sampai 7 triliun per tahun untuk impor anggur aja. Minimal kita sekarang ini bisa mengurangi 20%-nya aja gitu sampai 2030. Kita harus ingin nanti mencari kebun-kebun yang lebih luas lagi gitu, tentunya dengan support dari berbagai pihak, itu aja. Itu support dari pemerintah itu ya emang paling utama lah ya untuk perkembangan anggur kita, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai support dari pemerintah, baik itu tingkat daerah atau tingkat pusat pun begitu. Ini mah sekedar hobi ya, tapi ternyata ada nilai benefitnya ya. Kita manfaatkan aja untuk ya setidaknya kita bisa mengurangi 1-2 orang untuk tenaga kerja lah. Saat ini di sini ada 4 orang. Jadi anggur ini, syarat tumbuh anggur dengan baik di kita ini adalah kebutuhan media tanam ya. Media tanamnya harus terpenuhi dengan baik. Kedua, paparan sinar matahari. Ketiga, pupuk. Nah, itu hal-hal yang bisa menunjang tumbuh baiknya anggur di
kita di iklim tropis ini ya. Dan anggur sendiri untuk di kita ini tidak terlalu baik kalau terbuka gitu ya, secara terbuka ditanamnya tanpa atap naungan atau tanpa greenhouse gitu ya. Jadi untuk bisa tanam anggur lebih baik ya baiknya dibikin greenhouse atau minimal bikin naungan lah supaya nggak kena hujan, itu aja. Karena kalau hujan secara terus menerus ya tingkat kelembabannya tinggi, akhirnya mudah mengundang jamur juga. Pada saat berbuah juga nanti kualitas buahnya juga nanti ya kurang baik ya, karena ya tadi ada jamurnya gitu. Luas lahan mah nggak jadi masalah ya. Yang jelas yang penting ada kemauan. Di lahan sempit pun anggur bisa ditanam dengan baik, walaupun mungkin tidak di tanah langsung, bisa dilakukan penanaman di pot gitu, namanya tabulam pot anggur, dan itu punya nilai kalau saat udah menjadi buah, ada buahnya. Beda harga dengan hanya ditanam di grounding gitu. Jadi kan ya anak-anak muda ya, untuk saran-saran anak-anak muda generasi sekarang ini ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kan lapangan pekerjaan juga cukup sulit lah saat ini ya. Ya bagaimana kita menciptakan aja sekarang lapangan pekerjaan sendiri. Salah satunya yaitu dengan mencoba bertani lah. Bertani yang bisa Anda pilih yaitu ya saat ini anggur, walaupun tidak di lahan luas kita bisa kreatif membuat tabulam pot anggur yang nantinya bisa dijual di pameran-pameran, dan itu punya nilai ekonomi yang tinggi asal ada keseriusan itu ya. Buat teman-teman anak-anak muda, nggak usah lagi gengsi bertani itu tidak ada uangnya. Nah, yang jelas sekarang bertani itu menjanjikan gitu, apalagi support dari pemerintah juga sekarang terhadap anak-anak muda untuk bertani itu sangat tinggi juga gitu ya. Buat teman-teman sahabat kreatif ya, yang ada berkeinginan atau memulai tanam anggur ya, kita di komunitas anggur Tangsel atau di ASPAI siap membantu teman-teman untuk melakukan pelatihan atau edukasi. Kita berikan konsultasi secara free. Kalaupun mau datang untuk pelatihan ke Taman Anggur Ponjaya sendiri, bisa bebas datang kapan saja, seperti itu ya. Mungkin kalaupun ingin lihat di medsosnya, ada di TikTok Taman Anggur Ponjaya atau di YouTube-nya Pemuda Anggur. Nomor handphone saya 0819 70 65 24. Taman Anggur Ponjaya di pencariannya. Kenalkan, nama saya Nurdin. Kalau nama di medsos Roy Nurdin. Jadi kalau searching di Google Roy Nurdin ada tampil lah beberapa tampilan kegiatan saya. Basic saya memang penggiat lingkungan. Saya juga dulu nanam-nanam di muara, di pantai pesisir Tangerang, mangrove, kemudian nanam alpukat. Sekarang bareng-bareng masyarakat Tangerang Selatan dan Indonesia kita masifkan nanam anggur. Saya founder dari komunitas Anggur Tangsel, karena sayalah yang dulu mengutin warga Tangsel yang nanam anggur di medsos. Jadi setiap ada warga Tangsel ngaku nanam anggur, saya japri, saya messenger, saya minta nomor WA-nya. Jadi setelah terkumpul beberapa nama warga Tangsel yang nanam anggur, akhirnya saya bikin grup tanggal 27 Desember 2019. Itulah kita anggap sebagai lahirnya ulang tahun komunitas Anggur Tangsel. Ada beberapa kali kegiatan yang kita sudah laksanakan, salah satunya ulang tahun komunitas Anggur Tangsel yang kedua. Waktu itu kita ngundang Pak Menteri, kita sadar belum tentu Menteri datang. Ternyata Pak Menteri mendelegasikan ke Pak Dirjen Horti, Pak Prihasto, ulang tahun KAT yang kedua di Tangerang Selatan. Dari didatangi oleh Pak Dirjen yang mewakili Menteri, akhirnya kami kenal dengan para pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Hortikultura. Salah satunya almarhumah Retno Mulyandari, beliau sekretarisnya Pak Dirjen. Ke beliau lah saya bercurhat bahwa anggurnya udah masif, dari Sabang sampai Merauke sudah banyak komunitas, hanya belum bersinergi dengan negara, dengan pemerintah. Saya sampaikan ke beliau perlunya kita bersinergi dan mengusulkan untuk bersilaturahmi, mengumpulkan teman-teman penggiat anggur di sekitaran Jakarta, Jabodetabek dan Jawa Barat. Akhirnya beliau bersedia
menjadikan rumahnya untuk tempat kita bersilaturahmi. 22 Juli akhirnya kami undang teman-teman di Jabodetabek dan Jawa Barat. Disitulah saya pertama mulai mengenal Ketua Umum ASPAI, Tosan Haji, karena beliau penggiat anggur di Jawa Barat yang cukup eksis dan sudah bersinergi dengan pemerintah daerah. Saya hubungi Kang Ocan, Kang, kita dapat kesempatan untuk silaturahmi dengan salah satu pejabat di Dirjen Horti. Bisa nggak untuk mengkondisikan perwakilan teman-teman di Jawa Barat? Biar saya yang mengkondisikan di Jabodetabek. Hari tanggal 22 Juli kita kumpul. Banyak para senior yang hadir di situ yang dulu awal-awal menggerakkan anggur di Indonesia, termasuk kendala dan permasalahan. Karena kedatangan anggur di Indonesia ini kan notabene tidak legal, karena didatangkan secara perorangan dengan tidak mengikuti peraturan. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya kan tanaman yang mereka datangkan dari luar negeri oleh senior-senior ini jadi ilegal. Akhirnya ada beberapa yang sampai dikejar sampai ke ranah pidana, kemudian juga tanaman juga banyak yang dicabut-cabutin oleh pemerintah, dalam hal ini karantina ya. Dari situ akhirnya mengalir banyak, akhirnya masif. Kemudian pada saat kesempatan dengan Bu Sri Mulyandari, hal ini kita sampaikan di momen silaturahmi, diceritakan oleh kita-kita senior kita kendala-kendala, dan awal-awalnya anggur didatangkan secara hingga masif sampai sekarang. Anggur itu kan macam-macam jenisnya. Yang sudah ratusan tahun umurnya di Indonesia itu bukan punya Indonesia, itu tetap punya luar, didatangkan oleh penjajah, oleh VOC, oleh Portugis untuk bahan baku wine. Sampai sekarang ada kan di Hatton di Bali sana, ada pabrik wine, kemudian ada perkebunan anggurnya, tapi anggur jenis wine. Sedangkan jenis lain kan ada yang jenis kismis dan table grape. Table grape ini jenis yang seperti ada di greenhouse Ketancap ini. Itu yang mendatangkan bukannya negara, itu yang mendatangkan para senior, para sesepuh anggur yang dulu mendatangkan ke Indonesia dengan caranya mereka. Sampai sekarang masih. Melihat kondisi seperti itu, ya para pejabat Horti memandang ya ini harus ditertibkan, sehingga disarankan untuk didaftarkan. Jadi ada beberapa jenis proses melegalkan tanaman ini, adalah salah satunya didaftarkan menjadi varietas lokal. Termasuk greenhouse yang ada di Ketancap ini, jenis tran kita daftarkan dengan nama lokal Ponjai Bendap. Ini greenhouse-nya. Dan ini greenhouse bantuan pertama untuk anggur dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura. Inilah ya pertama dari kementerian untuk anggur. Kita buktikan kesempatan ini kita pakai dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita tanam di sini menghasilkan juga dengan yang kondisi baik, bagus. Kemarin pada saat panen pertama, Wali Kota datang, Ibu Andra Soni datang, Ibu Gubernur, Pak Direktur Buah kemarin kebetulan lagi di Riau, diwakili oleh Ibu Sri, datang melihat tanaman anggur yang kita tanam di greenhouse Dirjen Horti. Pertama kali di Indonesia ini GH. Jadi GH belum ada lagi setelah ini untuk GH, untuk anggur ya. Mudah-mudahan setelah melihat bukti bahwa kami diberikan kepercayaan greenhouse kita bisa manfaatkan dengan baik, ada program lagi terkait dengan bantuan GH kepada teman-teman di seluruh Indonesia. DPD kami, DPD Tangsel adalah asal mulanya Komunitas Anggur Tangsel, sekarang menjadi DPD ASPAI Tangsel. Yang ceritanya kronologinya seperti tadi. Hanya saat terbentuk di tempatnya Ibu Retno, diarahkanlah kita untuk membentuk asosiasi. Jadi ada wadah, ada lembaga, agar pemerintah bisa tektok, bisa bersinergi. Sekarang sudah ada wadahnya, namanya Asosiasi Penggiat Anggur, berdiri tanggal 22 Juli 2022 di tempat almarhumah Ibu Retno di Bogor. Dan saat ini DPD kita sudah mencapai 40-an. Sudah mencapai 40-an dan habis di bulan sekarang. Insya Allah tanggal 6-7 September kami akan munas di Tangsel, di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
pemilihan ketua lagi. Tetapi sebelum Munas kami ada Musda, dan alhamdulillah Musda itu sudah menyetorkan hasil berita acaranya, masih mempercayakan Tosan Aji untuk memimpin asosiasi pusat. Dan sudah banyak juga program di bawah kepemimpinan Tosan Aji itu sudah menjadikan anggur itu sebagai mitra di kementerian. Jadi bersama Dirjen Horti, IPB dan ASPAI, kami juga sudah menyusun buku panduan menanam anggur table grape. Kemudian yang sedang saat ini dalam proses mendaftarkan 11 paritas. Di Depok 1 paritas atas nama almarhum Retno Mulyandari, 4 di Blitar, 5 di Jawa Barat, 1 di Tangsel. Blitar dan Jawa Barat sudah sampai proses pendaftaran. Tambah Depok. Depok 1, Blitar 4, Jawa Barat pendaftarannya mengatasnamakan provinsi kalau Jawa Barat. Kalau Depok atas nama Kota Madia, Blitar atas nama kabupaten, Jawa Barat mengatasnamakan provinsi. Itu semua statusnya sudah terdaftar, tinggal sedang proses pelepasan. Sedangkan kami sudah 3 tahun berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terdaftar. Karena untuk menjadikan tanaman anggur ini menjadi tanaman anggur lokal, itu ada tahapan. 1 proses pendaftaran, kemudian dilanjut proses pelepasan. Salah satu proses untuk melepas anggur yang didaftarkan adalah harus adanya rumpun induk populasi atau blok pondasi. Inilah rumpun induk populasi atau blok pondasi dari pohon induk transfigurasi dari Ukraina yang kita namakan lokal Ponjai Bendap. Ini ada 22 pohon yang kita tanam. Ini sebagai backup pada saat nanti sudah terlepas dan menjadi bahan untuk benih berlabel. Jadi gini, ada aturan main di birokrasi bahwa belanja dari APBD APBN bisa dibelanjakan untuk tanaman yang berlabel, yang terdaftar, yang sudah tersertifikasi. Sementara kan anggur belum. Jadi kalau boleh dibilang APBD APBN belum bisa belanjain benih, karena benih-benihnya itu belum berlabel, belum terdaftar, belum terlepas. Untuk proses ke sana luar biasa beratnya. Kami di PP, terutama yang dilakukan oleh ketua kita Tosan Aji, kaitannya untuk mengawal lembaga ini, asosiasi ini. Kami asosiasi baru, masih meraba-raba, banyak kebijakan yang memang kita tidak tahu berprosesnya, sehingga banyak yang salah kita lakukan, sehingga banyak kegiatan, banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya yang keluar karena ketidaktahuan kita. Tapi akan kita lakukan terus karena akan penting kedepannya untuk melanjutkan dari teman-teman dari DPD. Kita kepengen nanti pada saat berjalannya waktu harusnya sudah ada paritas-paritas anggur yang sudah terdaftar di negara ini, di Indonesia, dengan nama macam-macam yang didaftarkan oleh daerah. Seperti kami ini anggur jenis transfigurasi dari Ukraina, kami namakan lokal Ponjai Bendap. Dan ini sudah berjalan prosesnya, tinggal menunggu aja. Swasembada itu tentu berat karena kami masih merasa sendirian, walaupun dari pemerintah sudah mulai bantuin, tapi masih perlu lagi dimaksimalkan bantuannya itu, sehingga target kita untuk membentuk para petani anggur di seluruh Indonesia itu masih perlu waktu dan yang jelas perlu biaya. Saya pikir kalau ada niat baik dari negara, dari pemerintah untuk mencapai target itu, sangat mungkin dibuatkan program kami untuk memudahkan melakukan kegiatan-kegiatan sehingga kita bisa ratakan para penggiat anggur di seluruh Indonesia secara masif. Memang jadi bermasalah SDM kita terbatas. Ada beberapa oknum dari para penggiat anggur mendapat kepercayaan dari investor, tapi tidak konsisten, sehingga bikin kapok. Ya karena keterbatasan, investor lari. Karena ketemu sama oknum yang seharusnya dia bikin semangat investor, malah bikin patah hati investor. Ya mental juga karakter, mental, sama adab lah saya pikir ya, karena hanya mencari keuntungan sesaat tapi tidak berpikir dampaknya besar. Itu saya pikir adalah
segera membentuk SDM-SDM secara kualitas. Tapi kita mengkhawatirkan oknum-oknum yang menggandeng investor kemudian mengecewakan. Seandainya tidak dikecewakan, tentu investor makin semangat mengajak lagi investor-investor yang lain. Saya pikir kalau tanaman anggur tuh SOP-nya udah jelas kok, sudah ada, sudah dibuat. Tinggal konsisten, komitmen terhadap SOP. Seksi banget Om, belanja kita 7 triliun 100% masih belanja dari luar. 7 triliun coba bayangin kalau kita bikinin sekolah SD. Berapa banyak gedung kalau kita bikin puskesmas. Dan berdaya petani kita, penggiat kita, pelaku anggur di Indonesia. Karena kalau bicara buah, outputnya kita nggak repot Om, jual keluar kita posting di medsos habis ini. Ini karena kita tahan, kita punya kebutuhan buat tanggal 27 di acara. Yang teriak, yang minta pada saat naik di media sosial, di media, di TV, ini udah mungkin Om Rajat capek itu nolak-nolakinnya. Karena memang apa ya, saya pikir metik langsung itu punya sensasi yang beda ya. Sebagai apa ya, sebagai konten untuk diposting di media sosial seksi saya pikir. Ya cuman memang kami ada kebutuhan lain sehingga kami tahan. Tapi seandainya teman-teman memang punya orientasinya untuk jual buah, nggak sampai 2 minggu Om, pada saat sudah siap panen posting aja di medsos habis. Ini nilai totalnya kemarin kami perkirakan 1 ton, ukuran GH-nya 200 meter. Kalau kita hitung aja teman-teman, Kang Hatta ini berapa jualnya ketua? 2,5 kan? 1 kilo. Kalau 1 ton itu kan 1000 kilo, ya kan? Kali aja, nilainya cukup seksi. Saya pastikan Om, teman-teman yang sudah nanam skala greenhouse, panen nggak pernah keluar, habis di kebun. Dan itu tidak menyentuh penurunan signifikan di impor Om. Dari sekian ratusan ribu ton kan, kita cuma 1 ton gitu. Seandainya tempat-tempat seperti ini banyak dikelola dengan baik, ya kan, target pemerintah dapat, yang modalin investor juga senang, ada untung, bisa jalan gitu. Daripada duit kita belanja keluar buat negara lain, kecuali negara kita nggak katulistiwa. Kita tuh kurang seksi apa negara kita aklimnya. Kalau kata Kus Plus, kolam susu apaan aja bisa jadi ya. Iklim ngedukung, cuaca ngedukung, matahari full, kurang apa hebatnya coba Indonesia. Hanya memang pada saat itu nggak usah masyarakat, pejabat aja masih salah, dianggap anggur tuh nggak cocok di Indonesia. Padahal anggur tuh paling ideal di Indonesia. Kalau di negara luar dia masih ketemu musim salju, musim gugur. Di Indonesia musim gugurnya dipangkas. Kreatifnya orang Indonesia. Kenapa anggur harus dipangkas biar berbuah? Yang ngikutin di sana ada musim gugur. Pada saat musim semi bawa kembang. Di Indonesia pada saat dipangkas tumbuh bawa kembang. Kreatif. Kalau kita yang beriklim tropis dan bagus ini untuk tumbuhan, kita nggak manfaatkan. Permasalahannya kita 100% belanja buah dari luar, nilainya 7 triliun. Kecuali di Indonesia nggak bisa. Kita udah bisa buktikan. Indonesia tinggal masalahnya sungguh-sungguh nggak. Kita mau garap ini tanaman menjadi tanaman yang bisa mengurangi devisa kita, kan begitu. Kesungguhan pemerintah, keseriusan kita sebagai penggiat, kemudian dibantu akademisi, ya bahu membahu, ya memasifkan anggur. Tujuannya apa? Kita nurunin impor. Syukur-syukur bisa ekspor ya. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Yakin saya yakin-yakinnya. Selama itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sangat mungkin. Kalau istilahnya Pak Liperdi Lukman, Direktur Buah, anggur ke depan itu impor masa lalu, ekspor masa depan. Merinding saya kalau dia ngomong. Itu sangat mungkin negara kita mendukung. Seandainya iklimnya mendukung. Kita cuma istirahat kalau tanpa naungan, cuma musim hujan. Tapi kalau dinaungin seperti ini, setiap saat kita bisa kondisikan. Kita mau lebaran, keluarga mau kumpul. Enak nih lebaran, keluarga kumpul sambil panen, bisa. Berapa bulan sebelum lebaran kita kondisikan. Sehingga pada saat lebaran bisa panen anggur. Kita mau Natalan, wah keluarga kumpul Natal nih,
mau panen buah bisa. Berapa bulan sebelum Natal dikondisikan sehingga pada saat Natal keluarga kumpul kita bisa panen. Seksi banget. Hanya permasalahannya ya kita juga paham lah ya, kan kebutuhan pemerintah negara ini juga banyak. Tapi yang jelas jangan juga dinafikan bahwa ada belanja buah paling tertinggi di Indonesia itu anggur dan harus kita sikapi.